بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا في دارين آمين يا الله يا رب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لنا ولهم فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bayani tadbirul harsi ing dalam martelaken utawi iki iku ing dalam martelaken tata carane senggama. Qala Imam wis ucap sapa Imam Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti rahmat ing dalam kitab Rahmat Ilam Ruhi Sirah annal jima'a la yasluhu ing satune jima la yasluhu itu ora pantas atau ora baik illa inda haijani syahwati angin ing dalam nalikane bangetnya syahwat ma istidadil mani sumertane jadine mani bayam bagi mangka pantas ayyakhrujahu fil hali opo yenta metuakene imani fil haling dalam tingkahne kama pening perkara yang ruju metuakene perkara alfa dilata rodilata ing keutamane rodilah ambuangakene kotoran bil istighfar boti maring rampungne kama salati keneng ngamudahkan karena fi habsihi inda dzalika dararan rajiman maka satuna ing dalam nahan ing dalam nalikane mengkono istidadil mani dararan aziman iku berbahaya aziman kalawan kang bangetnya bahaya wal maksud lan utawi ngakehaken minal jima'i la yufa iku enteng harmuhu opo tuane man syari'an kalawan gancangaken wakilatu kuwatihi lan sekedike kuatne man wajuhuru syaibi fihi dan jahiraken uban fihi daleman wali jima'i lan ikut jima kaifiyatu utawi carane wahia lan utawi kaifiyatu antas talbiyal mar'atu iku yen tak terentang almaratu wong wadon ala juhuriha ing atase punggungne perah wa ya'luha dan bakal naik iha ing mar'ah ar-rajul sopong lanang minallaha saking luhurane mar'ah wala khairu ma ada dan ora baik fima ing dalam perkara ada kang balike yama zalika minal hayati saking mengkono maring ing mengkono madun minal hayati saking kelakuannya di dalam bab menerangkan tentang tata carane senggama tata cara gitu di dalam menerangkan tata cara senggama. Qala al-Imam al-Alim al-Alamah Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti rahmat telah berkata ya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti di dalam kitab Ar-Rahmat I'lam ketahuilah oleh kalian ketahuilah olehmu anna jima la yasluhu illa inda haijani syahwati wa istidadil mani. Jadi kata Imam Jalaluddin As-Suyuti sesungguhnya jima itu la yasluhu tidak baik dilakukan dalam keadaan la istidadil mani dalam keadaan mani yang tidak siap untuk dikeluarkan. Maksudnya illa indah haijani syahwati sesungguhnya baik najimah itu dalam keadaan yang sangat memuncaknya syahwat. Jadi syahwat udah memuncak
udah sange banget lah. Kalau udah sange banget baru. Kalau misalkan masih setengah-setengah atau masih 20-30%, ntar dulu tahan, bawa ngopi aja dulu. Ma istidadil mani beserta sudah siap difungsikannya, yaitu mani. Sperma itu udah siap difungsikan, udah siap disemburin, udah siap dikeluarin. Payam bagi ayah rujahu filhali, maka pantaslah dari musannif bahwasanya hendak mengeluarkan filhali dalam keadaan haijani syahwat ma istidadil mani. Jadi pantas atau boleh, silahkan, bagus sekiranya sudah siap difungsikan sperma atau lagi muncak syahwatnya, maka apa yang bagi pantas boleh. Bagi yang udah punya istri silahkan langsung boleh diapain aja, yang penting dikeluarin. Kama ya khuruju fadilatu radiat tabil istiqroboti. Dan bukan dan, maksudnya tadi kan pantas kalau menjima seorang perempuan, seorang istri dalam keadaan yang sangat memuncak syahwat, sama seperti keutamaan membuang kotoran bil istabrogati, yang mana membuang kotoran itu akan menimbulkan rasa lega ke dalam jiwa kita, ke dalam diri kita, ke badan kita. Jadi kalau udah buang air besar kan lega, penyender-nyender saking leganya. Kemaslahati, seperti memudahkan. Jadi maslahat, dipikirkan kalau kita wajib kita mengeluarkan hajat kita pada hajat, buang kotoran wajib hukumnya, karena itu penyakit sampah yang wajib kita buang. Kalau nggak kita buang malah jadi penyakit. Bain al-bihabsi inda dalika daroran ajiman, maka sesungguhnya di dalam menahan, inda zalika di dalam menahan daripada haijani syahwati ma istidadil mani dororon ajiman. Ketika Mang Jahid menahan daripada rasa syahwatnya yang sudah memuncak, spermanya yang sudah menggumpal, ditahan-tahan nama dia, pepuyang kepalanya, maka dororon ajiman, berbahaya. Bahkan aziman, berbahayanya di sini ini bangetnya bahaya. Jadi jangan ditahan-tahan. Makanya bagi suami itu, bagi seorang laki-laki itu bahaya kalau sekiranya udah memuncak syahwat terus nggak diladeni sama bini, itu bedoknya luar biasa. Sedangkan dengan enaknya, mungkin ada yang berkata begini seorang istri, atau lagian si abang pengen, kita lagi dapat begini pengen, kemarin kagak. Justru kesolehahannya seorang istri dalam keadaan apapun bisa menyegerakan atau bisa melayani suami, entah itu pakai tangan, entah itu pakai mulut, entah itu pakai paha kayak dijepit gitu. Jadi kesolehan seorang istri itu atau seorang wanita itu bukan cuma dalam segi ibadah, sholat, zikir, puasa, sholat malamnya, sholat duhanya, bukan cuma itu. Dalam perkara melayani suami pun itu dalam perkara ibadah. Justru ke situ juga kudu pinter. Jadi bahaya buat laki. Nah kalau misalkan si istri udah tahu ketika si laki nahan syahwat, nahan spermanya nggak dikeluarin, maka dororon najiman, bakalan berbahaya, yang sangat berbahaya. Maka istri yang solehah tahu menjaga kesehatan suaminya, yaitu dengan cara apapun
yang penting keluar. Gitu. Nah, jadi kudu pinter si istri itu melayani daripada suami walaupun dalam keadaan syahwat. Wal maksuru minal jima'i, wal maksuru minal jima'i, dan kalaulah memperbanyak daripada jima la yuqwa harmuhu, ya keseringan juga jangan. Sehari 2 jam sampai 3 kali ngulangi, sehari 10 kali. Nah, jangan ngejima banyak-banyak juga ada efeknya. Apa? Seperti gampang tua, cepat tua. Terus selain itu wakil latu kuwatihi, terlalu banyak jima juga akan mengurangi daripada kuatnya badan, jadi gampang lemes, gampang loyo. Wajuru syaibihi, dan gampang tumbuh uban. Nah, jadi bukan berarti juga orang yang putih semua, udah misalkan ada yang udah putih, aki-aki pun gara-gara kebanyakan ini nih engkongnya. Lo kagak, yang udah tua dia mah. Bukan berarti udah engkong-engkong udah ubanan terus dia jima mulu, ya kagak. Kan ada juga yang karena banyak pikiran timbul uban, mikirin ngaji, mikirin pelajaran gitu, puyeng kepalanya, ubanan gitu. Ya makanya di sini kalian bisa nyaru, ada di antara kalian yang timbul uban, satu faktornya banyak di kamar mandi, kedua banyak mikirin. Mending kalau mikirin ngaji mah 5 tahun dipikirin, benar? Iya, gaji aja bukannya dikumpulin mikirin bakal nikah, malah bakal ngumpulin buat beli burung, buat beli sepeda, buat beli motor, atau beli apa gitu ya. Itu yang inian aja dulu. Wali jima'i kaifiyatun, dan kalaulah bagi jima kaifiyatun itu ada caranya. Wahia antas talqiyal mar'atu ala juriha, dan tata cara jima itu nggak sembarangan, diatur, dibikin ya kitab tata caranya, senggamak dihayat yang bagus, yang utama. Jadi tata cara jima itu adalah ia antas talqiyal mar'ah ala juhuriha. Jadi si mar'ah itu kudu celentang di atas daripada punggungnya, maksudnya celentang. Wa yaluha ar-rajulu min a'laha, dan naik ya, si laki, si suami naik minal a'laha, di atas si perempuan. Jadi si perempuan rebahan, laki naik itu buru-buru. Kalau udah dia rebahan, bawaannya kan kalau ngeliat perempuan rebahan, bawaannya pengen naikin aja. Wala khaira fi ma'ada dzalika minal hayati. Tadi pen tata caranya si perempuan ada di bawah, laki ada di atas, naikin badannya si istri. Maka kalau misalkan sebaliknya bagaimana? Maksudnya si perempuan ada di atas, si laki ada di bawah, gitu. Perempuan ada di atas, lakinya ada di bawah. Bagaimana kalau dalam keadaan posisi kayak begini? Kata Musannif, wala khaira, la khaira, tidak baik. Dalam keadaan seperti itu tuh nggak baik, nggak bagus. Kata Musannif begitu. Bang, cuman saya mau pengen nyobain, pengen ngerasain rasanya begitu. Kalau misalkan istri di atas, saya di bawah. Atuh mah, nggak apa-apa, silakan kamu. Iya, iya mapen tata caranya, keutamaan atau yang bagusnya ada. Tapi sekiranya pengen dicoba, ya ayatnya ada, kemarin udah diterangin. Mau kapan aja datengin, mau dari depan, mau dari belakang, mau dari samping kiri, mau dari samping kanan, nggak apa-apa, datengin. Dengan syarat satu loh, tobat.
Sumayula ibuha mulaibatan khafifatan minad dhammi wa takbili. Dan ketika si perempuan udah rebah, lakinya naik, kagak pugu-pugu main langsung dimasukin baik. Tata caranya kudu bagaimana bang? Caki musonnik tata carana sumayula ibuha. Pas dinaikin ya masih laki, dicumbu dulu, guyon-guyon dulu, bercanda-bercanda dulu. Jangan main langsung hajar banyak. Pas ditaikin tuh lakinya ada di atas, perempuan ada di bawah. Ya kan muka deketan tuh, atau bercanda-bercanda dulu. Bercandanya juga bercanda-bercanda yang enteng. Bercanda-bercanda yang enteng, bercanda-bercanda yang ringan. Bercandanya ya kayak colek-colek hidungnya, matanya, sambil cubit-cubit pipinya. Gemes jasa. Iya baru dicubit-cubit. Nah itu bercanda-bercanda enteng. Jadi jangan bercanda ngeplak, ditoyor gitu, atau diempos sampai biru. Ya jangan sampai berlebihan bercandanya. Ya, yang tadinya pengen niat jima akhirnya berantem lu. Dia minad dhammi wa takbili. Bercanda-bercanda ringan bari dipeluk-peluk. Bari dipeluk-peluk. Yang kencang-kencang yang tuh kagak bisa napas orang. Santai baik. Masih awal ya, masih awal. Pelan-pelan, ya peluk-peluk, apa enteng, jangan terlalu kenceng. Dia mau kemana? Nggak kemana-mana, masih di dalam kamar ini. Buat santai. Watak pilih, bari dipeluk, bari ditakbil, cium. Dikecup, bari dicium, dikecup keningnya, dikecup pipinya, dimut. Nah, wanah wadhalika, atau seumpamanya, wanah wadhalik itu seumpamanya dari takbil atau minad dhammi. Seumpamanya itu ya terserah begitu. Bari duduk dulu, bari duduk, si perempuannya duduk, bari bercanda, cium, begitu caranya. Hatta idza hadara syahwatuha aulaju wa tahrik. Bercanda-bercanda, peluk-peluk ringan, cium-cium ringan, sampai hatta hadara syahwatuha, sampai memuncak atau sampai hadir syahwatnya si istri. Tuh, yang tadinya si istri mungkin lagi kagak terlalu muncak banget, syahwatnya baru 50% karena kita cium-cium, lehernya dicium, dicubit, dadanya dicium, akhirnya memuncak syahwatnya si istri sampai memuncak. Bahkan sampai aulad, sampai minta disegerakan, pengen buru-buru, mau gelit begitu, sampai pengen buru-buru. Udah nih bang, buruan bang, ayo buruan, kita dulu santai. Atau pengen buru-buru, atau mau tahrik, sampai dia itu tahrik itu tuh sampai pindah-pindah, begelit-gelit gitu, begelit. Awas, sana bang, sana pak, aduh. Nah, udah mulai kagak ngenakin tuh. Nyampe begitu tuh iniannya, yulahiba. Mulai batan-batannya tuh sampai muncak. Fa idza sabal mani. Nah, habis itu main. Nah, pas udah muncak, si istri muncak, si suami udah muncak. Masukkan jakar ke dalam parji, main, singkat cerita, main, ndak gaya miring, ndak gaya rebah, ndak gaya terbalik, ndak gaya berdiri. Tahu-tahu ya iza sobal mani, ketika si suami pengen memuntahkan daripada spermanya, udah pengen keluar, udah ngetahan dia saking nikmatnya. Saking nikmatnya, jadi suasananya jadi dingin, hujan-hujan.
Insya Allah tahu pengantin baru, habis itu dia langsung pergi ke Bogor, Jakub Bila, kamar gede satu apa yang buat sekeluarga dia sewa buat berdua. Udah gayanya dari kasur ke pojok ke bangku, dari bangku diangkat lagi ke kasur lagi, dibawa lagi ke kamar mandi, dibawa lagi ke depan jendela. Masya Allah. Sekiranya udah memuncak si sawat daripada si suami, maka hendak mengeluarkan daripada sperma. Fala yunazi, maka jangan buru-buru dicabut. Ketika sperma si suami mau keluar, jangan buru-buru dicabut. Jangan buru-buru dicabut. Emang lu jajan di luar pas mau keluar dicabut? Itu sama istri, jangan dicabut, nggak boleh. Iya. Warina di dalam, jangan buru-buru dicabut. Pas keluar dicabut, jangan dicabut. Bal yusbiru sa'atan ma'adhammi jidalaha. Pas udah pengen keluar nih, kudunya bagaimana bang? Caki musoni pas suami spermanya mau keluar, ya si rosatan, maka diemin sebentar pas mau keluar tuh. Ma'adomi, bari dipeluk si istri, peluk dengan erat. Aljidalaha, dipeluk dengan erat, dengan mesra. Tuh pas mau keluar, si laki spermanya mau keluar, maka peluk istri, bari ditekan, bari dipeluk, dicium yang mesra. Begitu caranya cakli musonnya. Fa idza sakana jismuhu sukunan najiman najaa, maka bila mana sudah tenang pas keluar kan tuh ingin tuh berisik debu. Si laki keluar, si perempuan juga pengen dipeluk, pengen nggak mau diem. Nanti kan ada wayanya dia tertenang. Si lakinya aja udah keluar semua spermanya, dia tenang. Si perempuannya juga udah tenang. Jismuhunya tuh jasadnya, badannya udah tenang, sukunan dengan benar-benar tenang. Berarti tuh posisi jakar itu masih ada di dalam farji, posisinya nyampe tenang. Jadi kalau belum tenang, kalau masih ada sisa sperma yang masih keluar, itu jangan dicabut dulu pala Yunani. Jadi cabut dulu. Jadi diemin dulu. Aziman, kudu benar-benar tenang. Najaa, kalau misalkan udah tenang baru dicabut, baru dilepas. Jangan langsung tidur. Langsung tidur, jakar masih di dalam. Langsung tidur di atas badan bini atau ngap bini. Wa mala ala yaminihi nazai lan membalikan ala yaminihi ke kanan, hina nazai ketika mencabut daripada jakar. Nah, caranya yang selanjutnya ketika mencabut jakar, pas udah tenang nih, udah beres, udah tenang, udah adem, udah enak, dua-duanya udah enakin, cabut jakarnya. Terus habis itu si laki ngerebahin badannya ke kanan, tuh ke kanan si istri. Langsung pindahin badan tuh, badan laki kan tadi ada di atas. Nah, pas udah keluar ya, turunin ke kanan ininya. Pas udah cabut ke kananin badan, ngerebahin ke samping. Sama-sama ngap dah tuh, ngaco. Faqad dzukiru anna dzalika mimma yakunu bihi waladun zakaron. Maka telah benar-benar dzukiro, telah dijelaskan, anna dzalika sesungguhnya ketika mencabut jakar lalu merebahkan awaknya si suami ke kanan,
daripada perkara yang ada, maksudnya dalam keadaan seperti itu. Waladu zakaron bihi, akan menyebabkan mempunyai anak, seseorang anak berkelamin laki-laki. Jadi kalau misalkan pengen punya anak laki, ketika sehabis ngajima nyabut jakar, langsung rebahin badan ke kanan. Jadi kalau ngerebahin badan ke kanan berarti dia pengen punya anak laki. Jadi insya Allah ntar anaknya laki. Jadi Bapak Jukiro. Jadi udah dilaksanakan nih oleh Ki Musoni. Udah dilaksanakan sama Ki Musoni. Jadi Bapak Jukiro udah benar-benar dilakuin, udah benar-benar dilaksanakan oleh Ki Musoni. Kalau pengen punya anak laki begitu, ke kananin rebahnya. Wa yamsahani farjuhuma bihar kita ini najifataini lirajulin wahidatun walil mar'ati wahidatun, dan mengusap keduanya. Ya, masih ada lagi nih tata caranya. Pas sudah beres ngerebah ke kanan, diusap, dibersihin maksudnya jakarna. Yang perempuan ya parjinya dibersihin dengan apa? Bihar kita ini najifata ini, yaitu dengan kain yang bersih. Ini dua-duanya kalimatnya tasniyah, berarti dengan dua kain yang bersih. Maksudnya bagaimana? Lirajulin wahidatun walil mar'atin wahidatun. Laki-laki megang kain satu, perempuan megang kain satu. Nah, jadi laki-laki ngebersihin jakarnya dengan kainnya, si perempuan juga membersihkan parjinya dengan kain yang satunya. Begitu, jadi satu-satu. Jangan pakai satu kain. Misalkan pakai anduk, anduknya cuma ada satu. Tahu pas udah beres pengen ngebersihin nih si laki, tahu-tahu si bini pengen ngebersihin juga, akhirnya main tarik-tarikan anduk. Ayo dulu, gua dulu bang, kata lakinya. Abang dulu, udah nggak enak, lu pengen ngerokok, pengen ngerokok dulu, mau ngopi dulu, pengen buru-buru. Iya dulu ini nih berantakan bun, bekas abang ini, tar dulu, ayo dulu. Nah, akhirnya ntar berantem kalau cuma satu kain, makanya disediain dua kain. Wala yamsaqani biharkatin wahidatin. Tuh kata Ki Musannif, janganlah kalian mengusap parji atau jakar kalian dengan satu kain. Fa inna dzalika yurasul karohah, karena ketika mengusap atau mengelap dengan satu kain, maka sesungguhnya perbuatan itu yurasul karohah, akan mewariskan kebencian. Jadi kalimatnya yurosu, mewaris. Kayak misalkan pas lagi main si laki ntar inget lah, ntar berantem gara-gara kain, tuh keinget. Ntar si perempuan juga keinget kan, ntar gara-gara kain kemarin gua berantem. Akhirnya yang tadinya mau ngejima akhirnya nggak jadi gara-gara inget perkara kemarin. Gitu. Itu namanya yurosu, mewaris, nginget gitu. Wasanul jima'i ma yaqabuhu nasyatan wa tibun nafsi wa baqi syahwatan. Dan kalaulah sebagus-bagusnya jima ma yaqabuhu nasyatan, bagus-bagusnya jima itu dalam keadaan apa sih? Dalam tingkah apa sih? Misalkan ada yang nanya, bang kalau jima itu bagusnya dalam keadaan kayak gimana sih bang? Dalam keadaan kita nih, awak kita sama awak bini itu dalam keadaan kayak gimana? Maka kata Ki Musannif, sebagus-bagusnya jima adalah ma yaqabuhu nasyatan, yaitu perkara yang diiringi kepada perkara tersebut nasyaton, yang terburu-buru atau tergesa-gesa, bukan tergesa-gesa apa, karena sudah saking memuncaknya syahwat jadi pengen buru-buru, nggak sabar tapi tetap tenang begitu.
Maksudnya kayak gimana sih bahasa ininya mah, agresif lah begitu. Jadi tuh keadaan yang paling bagus ngejimat dalam keadaan agresif. Si perempuannya lagi pengen banget, si lakinya juga pengen banget. Jadi bagus-bagus najimah dalam keadaan agresif. Jadi pas ketemu tuh udah aja tuh langsung tuh jambak aja. Datang pulang, assalamualaikum, salim, langsung baik masuk ke kamar dibopong bininya, langsung situ tuh buru-buru agresif gitu. Si perempuan agresif, si lakinya nyedot, perempuan nyedot balik, begitu saling nyedot. Lakinya nampar, perempuan juga nampar, cuman bukan nampar benda, bukan. Dan keadaan yang baik lagi ketika ngajima itu thayyibun nafsi, dalam keadaan badan yang baik. Jadi jangan dalam keadaan si dede nih, misalkan capek nih dede, pulang kerja capek, pas pulang kena hujan, pilek, bersin, batu, muntah, keluar paku, keluar rambut. Misal udah lemes awak, tapi nafsu dipaksain aja, nah itu jangan. Atau si lakinya pengen, perempuannya lagi sakit, misalkan si perempuannya lagi sakit, udah lemes, perempuannya lemes, lagi diimpus di rumah, pokoknya udah lemes, laki kagak ngerti, main hajar aja, celananya main porotin aja. Jangan. Dalam keadaan thayyibun nafsi, dalam keadaan awak yang lagi baik, lagi seneng, lagi bunga. Keharmonisan rumah tangga kayak itu penting nih. Kita dulu zen, kita kurutuluyun, patul ija, ini kayak begini penting. Baik, kalau misalkan nanya bang gimana supaya rumah tangga ini begini, jawabannya apa? Udah nggak ada lagi jawabannya itu, ngaji udah disediain, apa udah ada. Wasyarruhu dan kalaulah saburuk-buruk najimah mayakobuhu datan wadaikun nafsi wa mautu a'dha'i wa ghasyani. Dan kalaulah seburuk-buruknya keadaan jima, yaitu perkara yang mengiringi kepada perkara tersebut, rodatan, gemeteran, badan lagi gemeteran, dipaksa jima, udah gemeteran tuh, misalkan dia belum tidur 3 hari, jima udah gemeter, udah kecapek, atau lagi masuk angin yang udah berhari-hari kagak diterikin, dipaksa najimah. Nah itu seburuk-buruk najimah. Atau dalam keadaan doikun nafsi, dalam keadaan lemah dirinya, awaknya lemah, lagi sakit gitu, lagi sakit gigi juga main kagak ngenakin. Biar kata lu mainnya sama artis juga yang cakep, kalau lagi sakit gigi mah kagak ngenakin. Sakit mah apa juga kagak ngenakin sakit tuh. Atau gelisah, dalam keadaan gelisah, wal mautu adha'i, dan dalam keadaan anggota badan yang mati. Ada yang mati anggota badan, kayak misalkan ya tadi kan seluruh badan, misalkan capek, lemes, gemeteran, atau ini mah ada anggota badan yang emang susah digerakin, atau emang lemes banget, atau ada yang sakit, tangan lagi sakit, kaki lagi sakit, atau ada yang lagi dirasa dari anggota badan, ada yang terasa mati gitu karena emang udah saking capeknya. Atau gosyan, dalam keadaan pingsan, jangan bini pingsan dipakai. Jadi seburuk-buruknya ngajima tuh ya itu dalam keadaan awak yang kagak sehat lah. Wa ba'du syahsi al-mankuhi fa in kana mahbuban fa hadza qadru qafa fi tadbiril aslihi min al-jima'i. Wa ba'du syahsi, maksudnya gini, jadi keterangan setengah daripada keterangan al-mankuhi
Ya sunnah, disunahkan. Fa in kana, jadi kalau misalkan lagi jima, fa in kana mahbuban fa hadza qadru kafa fi tadbiril aslihi min jima. Jadi kayak misalkan si istri dalam keadaan capek gitu, si istri dalam keadaan capek, si laki pengen, ya karena si istrinya cinta kepada si suami, ya maka dilayani gitu, dilayani. Jadi jangan mentang-mentang wah capek ngurus anak, atau capek tadi siang kerja keluar, atau cuci piring, atau ngepel, atau apa, capek laki pengen kagak dilayani. Jadi walaupun misalkan lemes awaknya si istri, si laki pengen, ya kan dengan kecintaan dia itu ya layanin gitu. Dan dilayaninya itu ya dengan kadar-kadar kuat dia melayaninya. Ya jangan yang misalkan si perempuan, si istri udah capek ya dari pagi kerja pulang sore mungkin, atau dia dari pagi mengurus anak 3, belum ngurus rumah, mau nyuci piring, ngepel, belum bari dagang, bari usaha misalkan di rumah. Udah lagi kan ngurus anak 3 kagak gampang. Pas malam lakinya pengen terus ngejima sampai subuh atau sampai ke siang lagi. Wah, ya jangan. Jadi biar sama-sama ngerti gitu, biar sama-sama ngerti. Jadi karena ada kecintaan ya sama-sama ngerti gitu. Ketika si perempuan lagi pengen, laki lagi kurang pengen gitu, kurang pengen, setidaknya dilaksanain. Atau sebaliknya, apalagi yang diwajibkan, laki lagi pengen, wajib si perempuan. Kembali lagi kepada kecintaan kita kepada seorang istri, kengertian kita, mengertinya kita terhadap seorang istri. Kiranya kita lihat kayaknya capek banget gitu, ya udahlah sekali aja mainnya. Biasanya main sampai 2-3 kali semalaman. Ini karena ngelihatnya kayaknya istri capek banget, ya udahlah sekali aja gitu. Jadi apa bitadbir aslihi minal jima, maka cukup segitu tadi keterangan daripada baiknya dari sisi jima. Jadi keterangan segitu aja itu udah cukup. Dari segi untuk menjima itu keadaan baik atau keadaan buruknya, apa yang udah diterangin segitu cukup. Wa ada menjima, wallahu a'lam.